Setelah itu pengambilan di mana saat sendiri terdapat 20 kecamatan dan kami berharap per kecamatan dapat mengirimkan 10 sampai 15 orang sebagai role model di kecamatannya. Dan nantinya setelah ada kelompok-kelompok tani muda ini akan disosialisasikan dan diberikan contoh langsung seperti yang sudah ada di Kabupaten Sragen, yaitu Bapak Eko Raya. Ini merupakan Direktur Sivil Cilawi yang mengenalkan sistem smart farming di pertanian. Kemudian yang penerima itu merupakan sebuah device di mana dalam bentuk monitor atau komputer itu akan menunjukkan sebuah infografis sistem kontrolnya. Itu karena memang judulnya sensor monitoring elektronik, jadi fokus itu yang dibahas, begitu ya. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kita tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperoleh kesan pertama. Seringkali kesan pertama hadir dari kata-kata. Teknologi merupakan karya terbesar yang kita hadiahkan pada generasi mendatang. Karena teknologi kemajuan. Inilah kelembagaan melalui penguatan manajemen sumber daya alam, manajemen sumber daya manusia, inovasi itu dilakukan bersama pemerintah desa ataupun tingkat yang lebih tinggi mampu menggalakkan kegiatan seperti pendampingan workshop, sosialisasi, pendampingan training produk dan lain sebagainya. oke, ya, terima kasih. Silakan Santi. Sebenarnya ini di bidang apa ini UMKM ya, tapi tadi pelatihannya untuk makanan ringan semuanya atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Mei Setiawan, pemuda dari Kabupaten Purbalingga. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya di sini bisa mempresentasikan gagasan saya ini. Dan inilah gagasan kreatifku dalam membangun daerahku. Bapak Ibu Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sebelum kita masuk pembahasan, saya akan mulai dulu dari pertanyaan pemantik. Kira-kira Bapak Ibu di sini pernah merasa khawatir nggak dengan putri-putrinya yang terlalu sering bermain handphone? Iya, betul. Nah, di sisi lain, kira-kira Bapak Ibu juga merasa khawatir juga nggak ketika putra-putri Bapak Ibu itu nantinya itu gagap dalam memanfaatkan mengikuti perkembangan teknologi? Iya. Oke, lantas Bapak Ibu sekalian, kekhawatiran tersebut tidak hanya dirasakan oleh Bapak Ibu juga, tapi banyak juga orang tua yang merasakan hal demikian. Lantas, kira-kira bagaimana? Kalau misalnya anak kita jauhkan dari gadget, nanti dia gaptek. Kalau kita biarkan main gadget, nanti malah dia kecanduan. Nah, perlu adanya upaya supaya anak-anak ketika menggunakan handphone itu harus mengakses konten-konten yang positif. Dan juga orang tua bisa memastikan bahwa konten-konten tersebut bermanfaat bagi mereka. Nah, dari titik inilah gagasan ini bermula. Ide yang mana saya memikirkan sebuah inovasi untuk membuat aplikasi yang kemudian saya beri nama Sirau, Sistem Monitoring Aplikasi Terpadu. Di aplikasi Sirau ini ada dua fitur andalannya Bapak Ibu. Yang pertama, media interaktif dan juga konten kolaboratif. Bapak Ibu sekalian, suatu konten pembelajaran yang menarik bagi siswa itu adalah konten yang tervisualisasikan dengan baik dan juga bisa membuat anak terangsang rasa ingin tahunya. Di sini tidak hanya guru saja atau pihak sekolah yang sebagai pihak membuat konten pembelajaran, tetapi kita juga bisa melibatkan pemerintah daerah, praktisi, atau bahkan orang tua peserta didik yang punya keahlian di bidang tertentu untuk membuat konten pembelajaran. Konten pembelajaran yang ada di aplikasi Sirau ini diantaranya seperti berupa gambar, video, tabel, infografis, media interaktif, virtual lab, dan berbagai macam konten lainnya yang akan memicu anak ingin tahu dan juga meningkatkan kemampuan literasi dan juga numerasinya. Bapak Ibu sekalian, kira-kira putra-putri Bapak Ibu itu kan sering main HP. Begitupun dengan kita ya. Kita juga sering bermain HP. Kita mungkin menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memainkan jemari mengusap layar handphone. Kira-kira apa penyebabnya?
Salah satunya adalah karena konten media sosial itu menarik dan juga menghibur bagi kita. Nah, aplikasi Sirau ini mengambil poin di bagian itu. Bagaimana kita menciptakan sebuah konten pembelajaran yang menarik dan juga merangsang rasa ingin tahu siswa, sehingga dia bisa alih-alih dia menggunakan HP hanya untuk bermain media sosial, tapi malah justru anak kita menggunakan HP untuk mengakses konten pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, aplikasi Sirau ini berusaha untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam sebuah sistem pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data dari BPPMP Jawa Tengah pada tahun 2023, Kabupaten Purbalingga itu mempunyai nilai indeks literasi dan numerasi yang sangat mengkhawatirkan. Kita coba lihat. Nah, kalau kita lihat misalnya jenjang yang SD saja, di jenjang SD tingkat literasinya 1,75 dan juga 1,8 untuk numerasi. Ini termasuk predikatnya di bawah kompetensi minimum. Tentu sangat mengkhawatirkan sekali, Bapak Ibu. Nah, aplikasi Sirau ini akan berusaha mengidentifikasi literasi dan numerasi. Memang pemerintah sudah menyediakan program yang namanya ANPK untuk melakukan asesmen terkait literasi dan numerasi. Nanti asesmen ini akan dipublis dalam bentuk rapor pendidikan di setiap sekolahan setiap tahunnya. Namun, apa kita harus menunggu setiap tahun untuk melakukan perbaikan pendidikan di sekolah kita? Nah, terus kemudian, mengapa tidak bikin instrumen sendiri saja yang bisa secara real time untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta didik? Kalau identifikasi permasalahan lebih cepat, saya yakin penanganannya pun akan jauh lebih cepat. Kira-kira begitu. Nah, aplikasi ini akan melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil belajar kebiasaan anak-anak mengakses aplikasi Sirau ini. Tentunya akan sangat bermanfaat terutama bagi sekolah. Sekolah akan bisa mengidentifikasi kendala yang dihadapi peserta didik dengan cepat dan juga bisa melakukan penanganan yang lebih cepat pula. Bagi dinas pendidikan, tentunya dinas pendidikan akan punya peta sebaran kualitas pendidikan di Kabupaten Purbalingga, sehingga di level kebijakan dia bisa mengintervensi secara cepat untuk mengoptimalkan kekurangan kemampuan numerasi dan literasi di Kabupaten Purbalingga. Terus kemudian yang ketiga, bagi orang tua, ya minimal bagi orang tua, aplikasi ini bisa memberitahu mereka bagaimana perkembangan murid-muridnya atau anak-anaknya. Syukur-syukur bisa mendorong mereka untuk memberikan kebutuhan belajar yang ideal minimal untuk di lingkup keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam saya membuat aplikasi ini tentunya tidak sendirian, ada beberapa pihak terkait, diantaranya satuan pendidikan, yaitu sekolah yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan implementasi aplikasi ini. Yang kedua, dinas pendidikan, karena ini di level kebijakan ya, kita melibatkan banyak sekali satuan pendidikan, kita butuh peran dari dinas pendidikan untuk membantu di level kebijakan. Terus kemudian orang tua peserta didik, kita juga harus ikut dorong untuk mereka supaya ikut memonitoring berjalannya proses pendidikan putra putrinya. Dan yang keempat, tim IT ini akan menghandle server dan juga memastikan akses aplikasi ini berjalan dengan lancar. Dan di tim IT inilah nanti peran sentral dari pemuda itu akan kita butuhkan. Untuk roadmap pelaksanaannya kira-kira ada 9 langkah yang akan saya lakukan. Saya jabarkan. 9 langkah itu akan saya implementasikan kurang lebih dalam waktu 6 minggu. Di antaranya untuk minggu yang pertama akan ada pembentukan penetapan visi program, pembentukan tim. Ini akan saya coba isi dengan pemuda. Kita akan bikin struktur programnya, perencanaan yang matang sehingga implementasinya nanti akan lebih mudah lagi. Minggu kedua kita akan melakukan sosialisasi program. Sosialisasi program ini akan kita tujukan kepada sekolah, dinas, dan juga orang tua bisa mengenai aplikasi ini sehingga mereka tidak kaget ketika implementasi sudah dilaksanakan. Minggu yang ketiga kita akan bangun infrastruktur teknologinya. 1 minggu cukup atau enggak? Insya Allah cukup karena kita sudah punya prototipe-nya, nanti bisa ditampilkan. Minggu yang keempat kita akan melakukan pelatihan dan penguatan SDM baik dari Bapak Ibu guru di sekolah, terus kemudian dari dinas dan juga orang tua. Karena orang tua nanti juga punya akses ke aplikasi itu untuk melihat perkembangan peserta didiknya. Yang minggu kelima kita adakan evaluasi dan juga pengawasan. Kita sharing dan kolaborasi, kira-kira implementasi tahap awal ada masukan atau tidak dari pihak-pihak yang terkait. Syukur-syukur kalau ada masukan kita bisa nanti tindak lanjuti di minggu yang ke-6. Minggu yang ke-6 kita bisa tindak lanjuti, kemudian kita bisa skalabilitas lagi, kita bisa punya kemungkinan untuk mengembangkan fitur-fitur yang lain. Kemudian demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.
mungkin aplikasinya adalah sebuah gagasan dari pemuda desa dari Purbalingga. Namun saya orang yang sangat optimis untuk pendidikan dan juga sangat serius untuk berkontribusi dalam bidang penguatan pendidikan di Indonesia. Jadi kalaupun misalnya gagasan ini kok kita tidak bisa mendapatkan prestasi di ajang ini, saya tidak berhenti, Ibu sekalian. Saya akan terus berusaha mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Maka dari itu, kritik dan saran dari ibu-ibu juri sekalian mungkin sangat perlu bagi saya, karena dengan kritik aplikasinya akan bisa lebih bagus lagi. Sekian dari saya. Saya Misyawan, pemuda dari Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi awal saya ditanyain gitu kan, kalau enggak dengan anak-anak bapak itu yang pegang handphone, itu kan mainnya game ya, main game. Ternyata yang dikembangkan pun ini bukan untuk kalangan anak-anak, karena ini LMS, betul ya? Apa kaitannya tadi? Gitu. Kan learning management system ini kan yang tidak digunakan untuk anak-anak. Apa kaitan statement yang pertama dengan LMS ini? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi kita mencoba untuk shifting culture di mana anak-anak yang biasanya memanfaatkan gadget untuk main dan juga medsos, kita inginkan mereka untuk mengakses Sirau ini yang merupakan konten-konten pembelajaran itu ada juga gamenya, ada juga gamenya. Mau di sini untuk menunjukkan boleh ini? Jadi di dalam LMS Sirau ini diantaranya konten-kontennya misalnya ada TTS seperti ini Bu. Ini kan game tapi untuk menyelesaikan permasalahan yang kaitannya dengan materi pembelajaran. Ada juga virtual lab. Ini mirip sekali dengan game, misalnya anak-anak bisa mengatur untuk mengetahui fenomena gerak proyektil yang sesuatu ini mungkin sangat susah untuk diimplementasikan dalam dunia nyata, tapi dengan aplikasi mereka bisa membuat miniatur simulasi secara online. Terus yang ketiga, misalnya ini ada dari orang tua menyumbang konten tentang film pendek, bisa kita hadirkan juga, terus kemudian kita ajak anak-anak untuk melakukan analisis bersama. Iya. Seperti itu. Kita tetap pegang handphone ya. Oke. Karena Galau. memang tidak bisa dipisahkan dengan handphone. Iya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana anak-anak tetap menggunakan handphone tapi untuk kebutuhan yang positif, kira-kira begitu. Iya, makanya tadi statementnya itu saya pikir akan lepas handphone gitu kan, karena ditanyainnya seperti itu. Oke, ya. Terus berarti ini learning management system yang harusnya digunakan untuk data pendidikan, baik guru maupun instansi pendidikan, gitu ya. Karena fokusnya tidak ke siswa, gitu. Jadi pendidikan LMS-nya ini sebetulnya tidak ke siswa kalau melihat berkasnya sih ya, gitu kan. Artinya ini kan sebagai apa ya, kontrol dinas tim satuan pendidikan yaitu guru dan orang tua peserta didik untuk melihat apakah bisa by name anak gitu, by name anak, misalnya anak saya gitu kan, saya masuk di situ gitu kan, apakah akan terlihat gitu, misalnya anak saya di Bisa tunjukkan. Jadi ini tampilannya untuk siswa Bu. Kalau untuk tampilannya siswa, tampilannya kira-kira seperti ini. Saya juga sudah menyediakan untuk orang tua. Jadi untuk orang tua tampilannya seperti ini. Jadi orang tua juga dikasihkan akses untuk aplikasi ini. Nah ini bagian dari konten-konten yang disediakan atau disumbangkan oleh. Mana ada pilihan masuk ke login, mana itu siswa, mana guru, mana dinas, mana apa namanya Orang tua. tenaga pendidik gitu kan, dan orang tua. Jadi untuk akun dari dengan role yang berbeda itu sudah kita bedakan berdasarkan username-nya. Kita bedakan di sini misalnya saya untuk akun orang tua saya kasih username-nya ortu garis strip 1. Ketika saya login tampilan pertamanya akan seperti ini. Di bagian atas di sini akan sudah muncul putra putri dari bapak ibu yang bersangkutan. Jadi misalnya ketika saya klik siswa ini, nanti saya akan muncul masuk ke profilnya. Saya cek misalnya fitur logsnya, catatannya ini. Oke, ya. Artinya ini perlu di apa namanya, dimantapkan bahwa ini media pembelajaran interaktif
atau sebagai learning management system yang dipakai oleh banyak orang gitu. Kalau media itu kan nanti dikenakannya ke guru dan ke siswa. Tapi kalau data-data seperti ini kan bukan media pembelajaran interaktif gitu kan. Nah, ini mau dibawa ke arah mana ini? Sebetulnya aplikasi Sirup ini LMS, Learning Management System, dengan fitur andalannya itu dua tadi. Konten pembelajaran yang interaktif dan juga kolaborasi. Yang kedua adalah sebagai sistem monitoring dan evaluasi terpadu. Oke. Itu fitur andalannya. Ya, itu yang tidak dijelaskan di sini bahwa ini masih bingung karena kesimpulannya pun itu media pembelajarannya interaktif juga jalan, terus monitoringnya juga jalan gitu. Tapi di pembahasan lebih ke satu titik berat gitu. Harusnya kan dua ini jalan bareng gitu. Mungkin kurang fokus aja untuk membahas masing-masingnya. Betul? Ya, artinya ada satu yang ketinggalan nih gitu untuk dikembangkan. Inginnya kan ya, media pembelajaran untuk siswa, guru, sama untuk monitoring dari satuan dinas gitu kan, terus sekolah, kepala sekolah bermacam-macam. Ya, ini yang harusnya berjalan seimbang. Tidak satu berat satu titik gitu, karena ada dua titik gitu. Itu aja mas. Ya, silakan Bu Santi. Pak Mei ya. Betul, Bu. Saya perempuan. Saya tulis Bu gitu ya, ketika beberapa hari yang lalu mencermati berkas Anda. Yang tidak banyak yang mengangkat pendidikan, jadi saya sebenarnya saya diminta untuk diberikan ya masukan bisa saja Mas antara kalau kemudian sini dalam koneksi monitoring dan evaluasi berarti artinya ya hanya untuk mengecek perkembangan dari literasi dan literasinya saja. Tapi kemudian muncul media, muncul video, muncul tadi ya yang lainnya. Saya pakai macam-macam. Jadi bisa punya dua produk, bisa mengembangkan dua hal. Tapi kalau mau periksa ya tidak bisa lagi. Kalau ini tadi ya jangan modelnya jangan analisis. Ya. Sebetulnya setelah nanti siswa teridentifikasi tingkat literasi dan numerasinya, terus treatment yang diberikan itu apa? Nah, saya memberikan tawarannya menggunakan media yang interaktif tadi. Berarti kalau menyebut media pembelajaran, karena tidak menjadi bagian dari pembelajaran. Jadi itu tidak lagi follow-up dari hasil literasi dan literasinya. Itu ya bukan media. Kemudian tadi disampaikan bahwa orang tua prioritas. Orang tua ini saya pikir cukup beragam ya, kompetensi digitalnya juga beragam, pengetahuannya juga beragam, segmen pemain yang akan dilakukan. Yang pasti jelas kita pertama melakukan sosialisasi dulu kepada orang tua terkait aplikasi ini. Kita juga mengajari mereka bagaimana cara mengoperasikan. Terus juga sekolah kan itu kan punya wadah untuk dengan orang tua dalam beberapa bulan atau bahkan pada saat pemberian hasil belajar ke siswa. Di titik itu kita mungkin juga bisa mengevaluasi bagaimana peran orang tua juga dalam memonitor aplikasi tersebut. Oke, terima kasih Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Indonesia negara hukum berdasarkan Undang-Undang 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Pada setiap biokam sendiri biasanya dengan sehatnya kehidupan dapat ada kembali. Jadi biokam merupakan kumpulan dari berbagai organisme, bakteri, jamur, cacing,